Assalamualaikum. Salam kenal dari Yuyu. Udah lama nggak buat video Yuyu. Apa kabar ya teman-teman? Perkenalkan ya, aku Siti Rija. Teman-teman aku dimanapun berada yang lagi nyaksiin video ini, aku mohon ya, ringankan tangannya untuk like, subscribe di sini dan tonton video aku sampai habis ya. Aku juga bermohon aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap aku menginspirasi kamu mendapat notifikasinya, sehingga channel aku teman-teman berkembang. Dan bantu juga ya share ke semua sosial media yang saudara-saudara aku punya. Atas perbuatan baiknya aku ucapkan terima kasih ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan lebih berlipat ganda lagi. Teman-teman, aku bukan orang tenaga kesehatan ya teman. Aku ini hanya orang biasa-biasa aja, bukan siapa-siapa. Cuma 2 tahun yang lalu aku mengalami asam lambung, anxiety, dan hampir psikosomatik. Nah, itu 2 tahun yang lalu ya teman. Insya Allah sekarang sudah sembuh, alhamdulillah. Nah, aku nih setiap video mau menginspirasi, mau memotivasi saudara-saudara aku dimanapun berada, agar asam lambungnya, anxiety-nya, psikosomatiknya sembuh pulih total seperti sedia kala. Jadi teman-teman aku akan terus menginspirasi di video-video aku. Semoga tersugesti ya dengan video-video aku. Aku bermohon pada kalian agar kita selalu mudah untuk berinteraksi. Nah, isi kolom komentar ya, agar kita bisa sharing tentang apa saja yang kita hadapi saat asam lambung kambuh, saat anxiety datang, saat psikosomatik menyerang. Nah, teman-teman aku semuanya, kali ini aku akan membahas sakit lambung yang membuat penderitanya hampir gila. Jadi, di video kali ini kita lebih membahas ke psikosomatiknya teman-teman aku. Jadi, kalau dia sudah psikosomatik, berarti dia udah melewati anxiety ini tadi alaminya. Anxiety ini timbul karena asam lambung kambuh. Asam lambung kambuh karena sensasi menyerang tubuh. Ya, asam lambung ini prosesnya naik karena kadar di asam lambung kita terlalu berlebih. Ya teman. Nah, zat asam itu sebenarnya dibutuhkan juga, bukan tidak dibutuhkan. Untuk apa zat asam dibutuhkan? Untuk membantu proses pencernaan asupan makanan yang kita asup seharian ke tubuh. Nah, apabila zat asam itu berlebih, makalah reflux naik ke kerongkongan atau esofagus melalui saluran sphincter, ya kan? Jadi teman aku, apabila reflux itu naik di bagian bawah, itulah dikatakan GERD. Dan apabila refluksnya itu lebih menekan di lambung bagian atas, itulah dikatakan asam lambung. Jadi teman-teman aku, GERD dan asam lambung itu berbeda ya teman-teman. Nah, sensasi-sensasinya sama ya. Jadi apabila kita mengalami asam lambung GERD, pasti nanti kalau nggak cepat penanganannya akanlah
timbul anxiety, bahkan psikosomatik. Nah, teman aku yang aku bilang hampir gila itu, dia mengalaminya terlalu anxiety-nya terlalu dipikirkannya kali. Gak gimana ya, gak kejadian pun dianggapnya udah kejadian. Seperti dia nih hidup di dua kenyataan, bukan di dua alam ya teman. Di dua kenyataan. Halusinasinya itu kok kenapa kayak ada yang ngejar-ngejar aku, katanya. Aneh, orang kok duduk di situ kok, bilang gitu kan. Iya, kayak ada ngejar-ngejar aku, kayak ada yang ngawan-ngawani aku, kayak ada yang menyerang aku gitu, katanya. Udah, itu psikosomatik kau udah mulai timbul, psikosomatikmu sudah mulai timbul. Jadi teman-teman aku, sebenarnya teman aku yang harus kita perbaiki terhadap asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatik ini, pikiran kita itu, teman aku, pikiran kita. Jangan peduli dengan hal-hal negatif di sekitar kita. Tinggalkan. Jadi teman aku, ini baru bangun anak aku. Jadi teman aku, kita itu positif aja lah teman aku. Gimana supaya positif, Kak? Mudah kok teman aku, sangat mudah. Caranya agar positif gimana lah? Ya udah, hati kita ini bersihkan aja, jangan ada kotor-kotor hati. Agar pikiran pun jernih, pikiran pun bersih. Cara membersihkan hati gimana teman aku? Caranya seperti ini. Jikalaulah ada berita buruk datang, anggap aja itu iklan. Seperti kita nonton TV, kan ada iklan ya kan? Anggap aja itu iklan, penghibur diri, penyemangat diri. Jika ada informasi buruk tentang kamu datang, penyakitan itu katanya, anggap aja itu reklame, macam kita nyaksikan video di YouTube, ya kan? Gimana cara teman aku agar video di aku ini semuanya punya reklame? Nah, aku mohon ya, bantu lagi agar berkembang dengan klik di sini ya saudara aku, subscribe-nya. Nah, terima kasih untuk yang sudah subscribe, dan aktifkan juga saudaraku lonceng notifikasinya agar teman aku lebih mudah menemukan video aku ya. Jadi kembali kita ke topik. Nah, jadi asal ada berita buruk tentang diri kita, bahkan sudah menyakiti hati kita, tinggalkan aja, anggap aja itu iklan, anggap aja itu reklame, anggap aja itu hiburan. Cukup kasih senyum yang lebar senyumnya agar anxiety tidak datang, sensasi tidak muncul, sehingga asam lambung pun tidak kambuh. Jadi teman aku, agar psikosomatik kamu tidak sampai ke tahap yang hampir gila ya, caranya itu yang pertama tadi, harus meninggalkan hal-hal buruk apapun itu tentang sekitarmu ya. Kemudian pindah bangkit dari hal buruk tersebut. Cara dari aku yang kedua saudara aku, maaf yang kedua ya, dari tangan aku ketiga. Cara dari aku yang kedua saudara aku mudah kok. Cukup berikan waktu kepada diri kita ini 15 menit aja dalam sehari untuk merelaksasikan pikiran, untuk menggerak-gerakkan otot tubuh kita, untuk me time-kan diri kita, agar refleksi dari 15 menit tadi mempunyai pengaruh baik terhadap 23 jam 45 menitnya lagi, ya kan? Satu hari kan 24 jam, ya kan? Jadi luangkan 15 menit aja untuk diri kita sendiri. Bahwasanya diri kita itu ada dan diakui, alam juga mengakui adanya diri kita. Agar yang 23 jam 45 menit lagi
kita melakukannya dengan penuh ceria, dengan penuh bahagia, sehingga semua aktivitas, semua keadaan hidup kita dipermudah dan lancar. Amin ya. Itu cara aku yang kedua. Kita itu ambil waktu 15 menit. Tarik napas panjang-panjang. Pikirkan hal yang menurut kamu itu harus dipikirkan. Dan lakukan gerakan-gerakan yang membuat tubuh kamu semangat. Itu bisa kamu ke mall, keliling-keliling. Bisa kamu ke pasar, melihat. Mungkin ya, perempuan sebagian nggak harus beli, lihat aja pun dia udah senang. Ada nggak yang sama seperti aku? Isi kolom komentarnya ya. Nah, jadi ambil 15 menit itu untuk jatah kamu, ya kan? Nah, jadi yang ketiga teman aku, ya kita itu orangnya harus konsisten teman. Kalau katanya ini udah dilarang, ya udah tinggalkan. Kalau katanya ini pantangan, ya udah jangan dibuat. Kalau katanya ini tidak boleh dilakukan, ya udah jangan dilakukan. Jadi teman aku yang ketiga itu, tolong hindari menyendiri, ya. Jangan menyendiri dalam setiap keadaan. Karena ya teman aku, menurut pengalaman aku nih, orang yang menyendiri, bukan mandiri ya. Kalau mandiri itu bagus. Orang yang suka menyendiri, halusinasinya bakal lebih tinggi dari orang yang bersosialisasi. Kenapa? Karena kalau menyendiri ini di ruangan yang sendiri, sepertinya kita juga aneh kan. Bakal ada nanti, siapa tadi yang lewat ya? Macam ada tadi. Macam kita cari-cari sendiri hal-hal itu. Jadi jangan tinggalkan hal menyendiri itu. Dan pikiran kita pun fokuslah nanti, terbiasa-biasa suka pula kita hal-hal yang sendiri kan, nggak sosial. Nah, hal yang menyendiri itu tidak dibolehkan bagi penderita asam lambung, GERD, MAH, anxiety, apalagi psikosomatik. Jadi kalau kamu takut untuk bersosialisasi, kalau kamu takut untuk bergabung dengan orang sekitar, mungkin gak sepaham dengan kamu, ya bisa ambil posisi lain. Yang penting kamu itu jangan menyendiri, berdiam diri. Mungkin lakukan hobimu. Kalau kita cewek mungkin memasak-masak, mungkin buat-buat hal-hal baru, atau merapikan rumah, menata rumah. Kalau kamu penderitanya cowok, mungkin kamu bisa keluar rumah, melihat keadaan rumah. Kalau ada rumput ya dicabut. Kalau hobinya nanam ya bisa nanam-nanam, bercocok tanam. Kamu itu harus ada melakukan kegiatan. Jangan fokus terhadap asam lambung, MAH, GERD, anxiety, dan psikosomatik. Tidak boleh ya. Jadi itulah yang ketiga, jangan menyendiri. Yang keempat, apabila sudah kita lakukan, pantangan sudah kita tinggalkan, mengambil me time 15 menit sudah kita lakukan, menyendiri juga sudah kita lakukan, ya. Jadi lakukanlah yang keempat ini. Sabar, sadar, dan ikhlas. Nah, lakukan itu ya teman aku. Agar apa? Agar kita ini juga tahu bahwasannya si sabar itulah yang membuat kita sehat. Kenapa aku katakan seperti itu? Sabar ini teman aku payah sekali, nggak punya batasan. Kalau sabar itu berbatas, berarti kita bukan sabar namanya. Ya, sabar aja, udah kita lakukan kok usaha, udah ikhtiar juga, udah berdoa juga. Ya Allah pasti melihat hambanya. Nah, hambaku yang ini sudah sangat sabar, sudah penuh usaha melakukan penyembuhan terhadap asam lambung, MAH, GERD, dan anxiety-nya. Sudah pantas aku beri proses penyembuhan. Nah, apabila kita sudah sabar, sadarlah kita. Semua yang kita lakukan itu
ada makhluk yang akan mengabulkannya, yaitu yang menciptakan kita, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, setelah kita sabar, tumbuh sifat sadar, apabila belum terkabul juga, ikhlas aja ya teman aku, jalaninya. Ikhlasnya yang bagaimana? Ya, apabila dia datang, jadi teman aja seperti yang aku bilang di video sebelumnya. Anggap aja sensasi itu teman, ya. Lambat laun dia juga berteman dengan kita. Udah terbiasa kita dengannya, jadi kita tidak ambil pusing lagi, sehingga tidak timbul anxiety, juga tidak timbul psikosomatik. Jadi itu perlu ya teman aku. Di samping kita juga melakukan pengobatan ke dokter kalau asam lambungnya, kalau mahnya, kalau GERD-nya, kalau anxiety-nya, kalau psikosomatiknya sudah serius. Nah, apa nanti kata dokternya, diterapin ya teman aku, dan terapin juga yang di video-video aku di rumah membarenginya, agar penyembuhan asam lambung, mah, GERD, dan anxiety dan psikosomatiknya lancar. Aku berdoa agar siapapun saudara-saudara aku, siapapun teman-teman aku yang menyaksikan video aku, semoga diberi Allah ya proses penyembuhan yang lancar. Amin ya robbal alamin. Oh iya teman aku, bantu ya agar channel aku ini berkembang. Caranya cukup tonton video aku sampai selesai dan klik like-nya. Setelah itu tekan tombol subscribe seperti yang aku tunjuk ini ya teman. Nah, terima kasih atas keringanan tangannya. Semoga Allah memperlancar dan membalasnya dengan berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Aku akhiri sampai sini dulu. Apabila ada kata aku yang salah, aku mohon maaf ya teman-teman. Semoga video aku ini bermanfaat. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.